berkumpul lagi kita di tempat ini. Kita siapkan hati kita, kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari siapkan hatimu, berikan penyembahan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau mentinggikan nama-Mu Tuhan, menyatakan bahwa Engkau Tuhan yang besar. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh. Haleluya. Kami mau beri hormat kami buat Engkau Bapa. Ini hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami ya Bapa. Sekarang Tuhan kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau datang, Engkau urapi kami Tuhan, Engkau bertakhta di atas pujian kami ya Bapa. Biarkan kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, biarkan kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami yang siap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, kita memiliki Allah yang besar, amin. Allah yang tak tertandingi, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, haleluya. Amin, haleluya. Engkau Tuhan yang tak tertandingi Bapa, ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada, haleluya, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan
ajaib, yang luar biasa bagi kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami hingga sampai saat ini Tuhan. Ini hidup kami, biarlah setiap apa yang kami terima daripadamu, biarlah kebaikan demi kebaikan Tuhan yang kami alami, rasakan, menjadi bukti bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur, kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah terbatas bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari urapi setiap hati kami, biarlah kami dapat memberikan tanah yang baik, hati yang baik untuk kami bisa menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan biarlah setiap firman yang ditaburkan dapat tertanam di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus bekerja, dan biarlah setiap firman dapat bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Terlebih kami boleh lakukan firman-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat hamba-Mu, biarlah hamba-Mu diurapi oleh Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau berikan pewahyuan yang baru dalam kehidupan hamba-Mu yang akan sebentar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ini yang menjadi syukur doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian, oma-oma, opa-opa yang nonton pada siang hari ini. Puji Tuhan, biarlah kita semua menerima berkat dan kuasa Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membacakan pesan persembahan. Kita akan membacakan satu firman dan ini akan menjadi pesan persembahan bagi kita semua. Mari kita buka di dalam Filipi 1 ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-22. Ini adalah ayat mas saya semenjak saya bertobat. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya pegang ayat ini di dalam hidup pertobatan saya dan hidup pelayanan saya. Filipi 1 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di sini dikatakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dua ini adalah dua bagian yang dikatakan di sini adalah masa terindah, fase terindah. Jadi waktu kita hidup, karena kita hidup bagi Kristus, hidup itu akan menjadi indah. Bahkan waktu kita melihat kematian kita di dalam Kristus adalah sebuah keuntungan. Makanya Paulus bilang, mana yang harus kupilih? Aku juga tidak tahu. Tapi yang terpenting selama kita hidup di dalam dunia, Paulus di sini ingatkan kita bahwa bagiku bekerja untuk memberi buah. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kemarin kami mendengar kabar yang cukup menyedihkan bahwa salah satu anak rohani kami, dia anak doa kami, bahkan dia pasukan keempat terdepan menara doa yang kami bangun di Sidoarjo. Tiba-tiba kami mendengar kalau dia sedang sakit. Saya tahu anak ini begitu luar biasa di dalam Tuhan. Dari mulai dia kecil, dia remaja, dia berikan hidup sama Tuhan. Setelah dia kuliah, dia sekolah Alkitab, memberi hidup, bekerja di ladang Tuhan. Setelah itu dia menikah dan suami istri memberikan hidup menjadi staf gereja di sana. Saya bisa melihat kesetiaan mereka. Mereka punya putra dan putri yang lucu. Tapi hari-hari ini mereka sedang mengalami lembah kekelaman. Tapi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, waktu malam saya mulai merenung setelah kami berbicara dengan suaminya. Tidak ada satu kegentaran pun di dalam suara dia. Dan waktu malam saya berdoa sama Tuhan. Saya percaya Tuhan kuatkan. Saya percaya Tuhan percayakan lembah ini kepada orang yang kuat. Tapi saudaraku, di situ saya merendung di ayat ini. Ternyata cara kita memberikan persembahan kepada Tuhan itu ada batasnya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ada di waktu tertentu kita sudah tidak akan sanggup melakukan apa yang sekarang kita lakukan. Entah itu karena sakit penyakit, entah itu karena keadaan kita harus dimutasi dinas di tempat lain,
Atau karena mungkin kita sudah berbeda status dari mulai bujang, berkeluarga dan memiliki anak. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Kita memberikan dan bekerja bagi Tuhan, itu tuh ada batasnya. Itu ada perubahannya Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tapi yang saya mau tekankan hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian masih punya kesempatan memberi yang terbaik kepada Tuhan, kalau engkau masih punya kesempatan untuk bekerja di ladang Tuhan, mari lakukan. Karena saudara sedang bekerja memberi buah di dalam dunia ini. Saudara, waktu kita mengingat dia adalah anak yang baik, anak yang cinta Tuhan, anak yang setia kepada Tuhan, ada banyak hati yang tergerak menolong saudaraku. Saudara, tahukah engkau, waktu kita melakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan, Tuhan akan kirimkan, limpahkan anugerah dan kebajikannya di dalam setiap hidup kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, lewat pesan persembahan pada siang hari ini, saya mendorong kita semua, mari kita belajar memberi buah selama kita hidup di dalam dunia ini. Kalau kita menyatakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, mari nyatakan dan besarkan nama Tuhan dari setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Kita sekarang memiliki waktu yang lebih luas melayani, pakai untuk memuliakan Tuhan. Saudara punya waktu hari Jumat, Sabtu, Minggu, pakai untuk memuliakan Tuhan. Saudara ada di dalam rumah tangga saudara, muliakan Tuhan di dalam rumah tanggamu. Saudara di tempat pekerjaan, muliakan Tuhan di tempat pekerjaanmu. Saudara ada di dunia pendidikan, muliakan Tuhan di dunia pendidikanmu, amin. Mari kita bekerja memberi buah, karena itu adalah persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita berdoa, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu yang telah kami terima. Kami akan memberikan korban syukur kami kepadamu. Mari kiranya Engkau mengurapi setiap persembahan kami, agar persembahan kami Tuhan dapat naik di hadapan Tuhan, dan menjadi persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memberikan persembahan lewat barcode yang tersedia, baik lewat aplikasi OVO, GoPay, berserta juga dengan BCA. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan saudara-saudara, salam terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, siapkan hati saudara untuk mendengarkan kembali firman Tuhan. Saudara, kita sudah belajar beberapa minggu ini tentang bangunan rohani. Dan kita melihat bahwa kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa bangunan rohani yang kuat, bangunan rohani yang kokoh dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Selain dari dasar yang berbeda, kita juga menemukan cara dari rumah itu dibangun. Nah, sudah kita melihat bahwa setelah fondasi Yesus Kristus diletakkan dalam hidup kita, kita membangun di atas dasar dengan mendengarkan atau mempelajari dan melakukan atau mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita. Jadi hanya firman Tuhan yang bisa membangun kehidupan rohani kita. Kita sudah belajar kemarin tentang bagaimana firman Allah itu harus direspon dengan baik dalam hidup saya dan saudara. Dari bangunan Injil Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49, ini adalah bangunan yang sama, tetapi hasil yang berbeda. Sama juga kita akan dapati, sama-sama ke gereja, sama-sama baca Alkitab, sama-sama baca firman Tuhan, sama-sama melayani Tuhan. Tetapi kemudian ada dua kondisi rohani yang berbeda. Sudah dapat menemukan ada orang yang rohaninya kuat, tetapi sudah juga dapat menemukan ada rohani yang begitu rapuh. Jadi respon kita kepada firman Tuhan akan menentukan seberapa besar firman itu bekerja dalam diri kita. Jadi saya mendorong sidang jemaat Tuhan, entah sudah berapa lama sudah jadi orang Kristen, sudah berapa sering membaca Alkitab, sudah berapa sering mendengarkan firman Tuhan, bahkan mungkin sudah berapa sering sudah berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan. Peliharalah respon yang baik ketika firman Tuhan disampaikan. Karena setiap kali saudara memberikan respon yang baik,
kepada firman Tuhan, maka firman itu akan mempengaruhi dalam hidup saya dan saudara. Respon kita lah yang menentukan seberapa besar firman Tuhan itu bekerja dalam diri kita. Ketika kita mulai menganggap firman itu seperti hal yang biasa, firman itu cuma sekedar informasi, bahkan saudara menganggap saudara lebih tahu firman Tuhan daripada orang yang menyampaikan firman Tuhan, firman itu gak akan bekerja dalam hidup saudara. Dan ketika firman Tuhan tidak bekerja dalam hidup saudara, maka itu akan mempengaruhi kekuatan rohani saudara. Makanya pengiringan kita kepada Tuhan bukan didasarkan dari pengalaman kita di masa lalu dengan apa yang terjadi, dengan keajaiban, dengan mujizat, dengan lawatan yang besar di masa lalu. Tapi bangunan rohani kita dipengaruhi oleh setiap kali kita memberikan respon yang baik kepada firman Tuhan. Nah, respon yang baik bicara soal tanah hati yang baik terhadap firman Tuhan. So, sekarang kita akan melihat kenapa firman Tuhan harus kita berikan respon yang baik. Kita akan melihat kekuatan dari firman Tuhan sehingga firman Tuhan akan menjadi bangunan rohani yang kuat dalam hidup saya dan saudara. Saya lihat Ibrani pasal 4 ayat 12. Kita sudah melihat ayat ini minggu kemarin sebagai penyambung pelajaran hari ini. Ibrani pasal 4 ayat 12. Amin. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. So, perhatikan, ini adalah sifat dari firman. Firman itu hidup, bukan mati. Amin. Firman itu hidup. Jadi dia bukan hanya sekedar tulisan di atas kertas. Dia bukan hanya sekedar tulisan-tulisan yang mati. Tetapi firman Tuhan itu hidup. Firman Allah itu hidup. Dan hidup dari firman Allah bisa menghidupi hidup saya dan saudara. So, firman Allah itu hidup. Dan Alkitab katakan dia kuat. Kata kuat kita sudah pelajari minggu kemarin, dalam bahasa Yunaninya berkata bersemangat. Jadi firman Tuhan itu hidup, intens, penuh antusias, penuh aktivitas. Jadi bukan cuma sekedar suara di udara, bukan cuma sekedar tulisan di atas kertas, tetapi firman Tuhan itu bekerja dengan efektif dalam diri seseorang ketika orang itu merespon firman Tuhan dengan baik. Ketika kita merespon firman Tuhan dengan baik, maka kita akan dihidupi oleh firman Tuhan. Dan kita akan menjadi orang-orang yang bersemangat melewati perjalanan hidup. Saudara nggak khawatir, saudara nggak cemas, saudara nggak takut. Kenapa? Karena sudah didorong dan dihidupi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan akan membuat saudara beraktivitas dan antusias menjalani hidup saudara. Saudara nggak cemas, saudara nggak gentar, saudara nggak khawatir. Saudara nggak takut-takut, waspada iya, tapi takut-takut tidak, saudara. Kenapa? Kalau sekali lagi, firman Tuhan itu hidup dalam hidup saudara, dia akan mendorong saudara untuk melakukan aktivitas di dalam hari-hari saudara. Ya saudara lihat, tetapi firman Tuhan bukan hanya hidup, bukan hanya kuat, Alkitab bilang firman itu tajam. Saking tajamnya firman Tuhan itu dapat memisahkan. Saking tajamnya firman Tuhan itu akan membedakan, memisahkan atau membagi orang dalam dua kalangan. Mereka yang menolak firman dan mereka yang menerima firman. Firman Tuhan itu tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, kata Alkitab. Ia menusuk amat dalam. Apa yang dilakukan oleh firman? Memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan, pikiran, otak kita dengan hati kita, dengan batin kita. Dengan kata lain, firman Tuhan membuka sifat alami dan karakter seseorang.
Ada orang yang nampaknya rohani, ada orang yang nampaknya baik, ada orang yang nampaknya dipakai oleh Tuhan. Tetapi saudara, lihatlah cara dia merespon firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan membuka sifat alami. Firman Tuhan akan membuka karakter. Firman Tuhan akan mengundang respon yang tajam dari setiap orang yang mendengarnya. Saya berdoa supaya saudara terima firman Tuhan dan saudara tidak tolak firman Tuhan. Amin. So kita lihat hal yang pertama dari beberapa hal yang akan kita lihat tentang kenapa firman harus kita terima di dalam hidup kita. Jangan pernah menolak firman. Kenapa firman yang harus kita terima? Karena yang pertama, firman Allah menghasilkan iman. Firman Allah adalah sumber dari iman. Iman tidak datang dari tempat lain. Sekali lagi, iman tidak datang dari tempat lain. Iman hanya muncul dari firman Allah. Sekali lagi, iman itu hasil dari firman Allah. Iman adalah produk dari firman Allah. Iman adalah buah dari firman Allah. Jadi, kalau orang menolak firman Allah, artinya orang itu menolak untuk hidup dalam iman. Kalau seseorang menolak firman Allah, artinya orang itu sedang tidak hidup di dalam iman. Sudah nggak pernah baca Alkitab, sudah nggak pernah dengar firman Tuhan, tapi kemudian kita berkata, oh dia kan masih percaya Tuhan Yesus. Ya, tapi itu bukan iman. Itu pengetahuan. Iblis tahu Yesus itu Tuhan. Tapi iblis tidak punya iman. Dia hanya punya pengetahuan. Ada banyak orang Kristen, jadi orang Kristen tahu tentang pengetahuan firman Tuhan, tetapi sedikit yang hidup dengan iman. Saudara lihat, dalam menjalani kehidupan kita memiliki dua kehidupan. Satu, kehidupan jasmani. Kehidupan jasmani ini bicara soal apa yang dilihat, apa yang masuk akal, apa yang dirasa. Tapi kehidupan yang kedua bicara soal kehidupan rohani, apa yang saudara yakini. Jadi sekali lagi, dalam menjalani kehidupan, kita berada dalam dua kondisi. Satu, kehidupan jasmani, apa yang saudara lihat, apa yang masuk akal. Tapi dalam bagian yang lain saudara, kita ini juga memiliki kehidupan rohani. Kehidupan rohani inilah yang disebut kehidupan iman. Kehidupan rohani saudara lah yang didefinisikan sebagai kehidupan iman. Perjalanan rohani saudara itu adalah perjalanan iman saudara. Apa yang saudara yakini. Jadi saudara, kenapa penting kita perlu menerima firman Tuhan? Karena pada saat kita menjalani kehidupan jasmani, ada banyak hal yang kita nggak bisa lihat. Ada banyak hal yang nggak masuk akal. Salah satunya virus corona yang sedang kita hadapi. Kita nggak bisa lihat. Sukar. Bahkan nggak masuk akal. Bukan hanya sekedar virusnya, tapi dampaknya kemana-mana. Sehingga apa yang terjadi? Kehidupan jasmani jadi takut. Jadi gelisah. Jadi gentar. Kehidupan jasmani jadi seperti terkurung. Kehidupan jasmani jadi seperti nggak bisa melakukan hal-hal yang lebih baik. Terbatas sekali. Sangat dibatasi. Itu kehidupan jasmani. Tetapi ada kehidupan rohani. Kehidupan iman. Kehidupan yang saudara yakini. Dan kehidupan rohani harusnya lebih besar dari kehidupan jasmani. Kalau kehidupan jasmani saudara lebih besar dari kehidupan rohani, maka saudara akan menjalani kehidupan jasmani.
Tapi kalau kehidupan rohani saudara lebih besar daripada kehidupan jasmani, saudara akan berjalan dengan kehidupan rohani. Ketika saudara bekerja, ketika saudara melakukan aktivitas saudara, membangun usaha, pekerjaan, bisnis saudara, dan kemudian saudara menjalani dengan kehidupan jasmani, apa yang saudara lihat, apa yang masuk akal. Seringkali kan di sana ada banyak kekecewaan, ada banyak keraguan, ada banyak kegentaran. Tapi kalau saudara ketika saudara pergi bekerja, melakukan aktivitas kegiatan saudara, dan kehidupan rohani saudara kuat, betul nggak masuk akal, betul susah, betul saudara nggak bisa lihat, tapi saudara berjalan dengan iman. Saudara berjalan dalam kehidupan yang saudara yakini di dalam iman. Jadi saudara, kehidupan rohani saudara bisa memenangkan peperangan kehidupan jasmani saudara. Kehidupan rohani saudara bisa membuat saudara penuh dengan damai sejahtera melewati perjalanan kehidupan jasmani saudara. Kehidupan rohani saudara membuat saudara tenang berjalan menghadapi perjalanan gelombang kehidupan jasmani saudara. Saudara ingat tentang Petrus dan murid-murid. Ketika mereka ada di atas perahu, mereka sedang diombang-ambingkan oleh gelombang, dan lalu kita katakan air itu sudah masuk ke perahu mereka. Ini kehidupan jasmani. Mereka seorang nelayan. Mereka seorang yang biasa berhadapan dengan gelombang. Ini bukan pengalaman pertama kali. Ini pengalaman yang sudah sering kali mereka lewati. Tapi malam itu berbeda dari malam-malam sebelumnya. Malam itu anginnya berbeda dari angin yang pernah mereka rasakan. Gelombang itu jauh lebih besar daripada gelombang yang pernah mereka alami. Secara jasmani, Alkitab katakan respon mereka berteriak. Sebenarnya udah gak masuk akal, mereka teriak buat apa saudara? Mau minta pertolongan orang pun mereka tahu mereka gak bisa ditolong oleh orang. Tapi itulah kehidupan jasmani. Mereka punya kemampuan, mereka punya pengalaman, tapi mereka berada di titik masalah yang berbeda. Persoalan yang berbeda, yang lebih besar, yang membuat mereka takut, yang membuat mereka cemas. Sampai terlintas dalam pikiran mereka sudah mau mati saat itu juga. Mereka sudah give up, mereka sudah menyerah. Mereka mau keluar pun dari perahu, mati. Mau tinggal pun di perahu, tetap mati, serba salah. Ini apa yang mereka lihat. Di dalam perahu masalah, di luar perahu pun masalah. Ini apa yang dilihat. Dan secara akal pun begini, mereka udah mencoba berulang-ulang kali. Gagal, dan gagal. Tapi kemudian Tuhan Yesus datang. Dan Petrus mulai bangkit. Dia mulai keluar. Sebelum Petrus keluar dari perahu, dia keluar dulu dari kehidupan jasmani, beralih kepada kehidupan rohani. Dan apa yang terjadi? Ketika Petrus, dia berjalan dalam kehidupan rohani, kehidupan iman yang diyakini, dia mengalahkan kehidupan jasmani. Dia sampai lupa ketakutannya, dia sampai lupa kematiannya, dia sampai lupa ancamannya, dia sampai lupa kalau masih ada gelombang. Dan dia berjalan di atas masalah persoalan pergumulannya. Setiap kehidupan rohani saudara mengalahkan peperangan kehidupan jasmani saudara. Saudara lihat, dan kehidupan rohani ini yang saya sebutkan tadi, kehidupan rohani didefinisikan sebagai kehidupan iman saudara. Kehidupan iman inilah hanya muncul dari firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Amin. Amin. Amannya kok sedikit sekali saudara. Amin yang banyak. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran. Saudara lihat, firman Allah menghasilkan iman. Jadi kalau saudara mau memiliki kehidupan rohani yang mengalahkan kehidupan jasmani, saudara harus memiliki kehidupan iman. Dan kehidupan iman itu berasal, muncul, dihasilkan dari pendengaran akan firman Allah. Jadi pusatnya
ada di Alkitab, saudara. Kehidupan rohani saudara ada di Alkitab, saudara. Itu adalah firman Allah. Jadi kehidupan rohani saudara yang adalah kehidupan iman saudara hanya bisa dihasilkan oleh firman Allah. Bukan oleh Twitter, bukan oleh Instagram, bukan oleh Facebook, bahkan bukan oleh buku-buku motivator sekalipun. Cuman dari firman Allah. Firman Allah adalah pusat dari kehidupan iman, saudara. Nah, perhatikan ayat-ayat ini berkata begini. Iman timbul dari pendengaran. Firman Allah tidak langsung menghasilkan iman. Firman Allah tidak langsung menghasilkan iman. Tapi dibutuhkan pendengaran akan firman Allah. Saudara punya Alkitab di rumah, itu tidak menghasilkan iman. Sepunya Alkitab di handphone saudara, itu tidak menghasilkan iman. Tetapi firman Allah itu akan menghasilkan iman, dibutuhkan pendengaran. Kata mendengar di sini kita bisa artikan membutuhkan waktu. Mendengar artinya sikap yang penuh minat dan memperhatikan. Inilah respon tanah hati yang baik. Inilah arti orang yang menerima firman Tuhan. Bukan cuma duduk saat dengerin khotbah. Bukan cuma berada di tempat duduk saat seorang hamba Tuhan berbicara. Bukan cuma sekedar Anda baca Alkitab begitu saja. Tidak, Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran. Sudah perhatikan baik-baik, dibutuhkan pendengaran akan firman Allah supaya menghasilkan iman. Dibutuhkan sikap saudara mendengarkan firman. Karena kita bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi saat setiap kali saudara berhadapan dengan firman Tuhan, baik saudara dengarkan khotbah, baik saudara membaca Alkitab, setiap kali saudara berhadapan dengan firman Tuhan, sikap yang penuh minat dan memperhatikan harus saudara berikan. Karena itu tanah hati yang baik. Amin. Gak bisa sambil tidur saudara. Saudara gak akan punya iman. Karena iman itu muncul dari pendengaran. Gak bisa saudara sambil melakukan hal-hal yang lain. Saudara butuh fokus supaya firman itu benar-benar menghasilkan iman. Respon saudara menentukan firman itu bekerja atau tidak. Jadi yang jadi pertanyaan sekarang, jangan bertanya kenapa firman itu gak terjadi. Perlu merenungkan kenapa respon Anda tidak baik kepada firman Tuhan. Karena setiap kali orang memiliki sikap yang penuh minat dan memperhatikan terhadap firman Tuhan, saudara, itu akan menghasilkan iman. Ada banyak orang Kristen memiliki iman yang kerdil. Ada banyak orang Kristen memiliki iman yang cetek, iman yang kecil. Kenapa? Karena mereka tidak pernah memberikan cukup waktu untuk mendengar firman Tuhan. Terlalu terburu-buru, terlalu tergesa-gesa. Baik dalam saat teduh, baik dengerin firman, baik baca Alkitab. Terlalu terburu-buru, terlalu tergesa-gesa. Semuanya selesai, bahkan sebelum iman itu punya waktu untuk bertumbuh, sudah selesai. Kita kadang-kadang terlalu tergesa-gesa. Tuhan kok belum kasih mujizat? Firman-Mu kan bilang begini, firman-Mu kan katakan begini, kenapa belum terjadi? Kita terlalu terburu-buru sampai tidak cukup waktu untuk firman itu bertumbuh menjadi iman dalam diri kita.
Makanya saudara perlu kasih respon yang baik. Biarkan firman itu masuk dalam hidup saudara. Dan dia akan menghasilkan iman. Saat iman itu jadi, berjalanlah dengan iman itu. Jangan tergesa-gesa. Nah, pertanyaannya begini saudara. Jadi apa itu iman? So kita memahami iman dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kita belum lihat. Betul ya? Masih pengharapan, belum terjadi. Dan jelas sekali lagi, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara nggak lihat, tapi saya punya bukti. Karena begini saudara, ada banyak orang enteng bicara soal iman. Iman itu bicara soal misalnya iman itu bicara soal keyakinan, betul ya? Tapi kan iman ini berfokus kepada kita dengan Tuhan. Itu bilang iman, betul ya? Iman itu berfokus kita dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang iman itu kita lebih berfokus kepada manusia daripada kepada Tuhan. Iman itu mempercayai Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita percaya Tuhan ada dalam hidup kita, amin. Tapi seringkali nggak bisa disangkal kita lebih meletakkan iman kita kepada manusia daripada kepada Tuhan. Contoh, saya pernah naik pesawat, walaupun sudah 3 bulan ini sudah nggak pernah naik pesawat. Oke. Saudara nggak kenal siapa pilotnya. Saya cuma tahu maskapainya. Saya tahu sudah punya tiket. Saudara masuk ke dalam kabin, kemudian disuruh berdoa. Betul ya? Soalnya disuruh berdoa. Doanya saudara pasti sungguh-sungguh itu. Lebih sungguh-sungguh daripada saudara di gereja. Saudara sungguh-sungguh. Tapi tanpa sadar, saya meletakkan iman saudara kepada pilot. Atau saudara ke dokter. Saya pergi ke dokter. Tahu ya? Sebelum saudara pergi ke dokter, saudara konseling kepada gembala. Gembala bilang begini, Bu, banyak berdoa. Pak, banyak berdoa. Puasa, banyak baca Alkitab. Setia ke gereja, gak boleh absen. Iya. Tapi gak dilakukan. Tapi begitu ke dokter, dokter bilang, Bu, Ibu mesti minum obat 3 kali sehari. Harganya 1.500.000 setiap hari. Kebanyakan mereka lakukan. Bahkan kalau belum minum, takut. Aduh, takut saya belum minum. Takut sama siapa? Takut sama dokter. Oke. Dokter bilang, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan buat ini, jangan buat itu. Saudara begitu taat. Apakah itu bisa dibilang iman? Sekali lagi bagi saya, iman itu hanya hubungan saudara dengan Tuhan. Kalau saudara di luar hubungan saudara dengan Tuhan, saya nggak bisa bilang itu iman. Karena iman, kita sedang bicara tentang iman antara saudara dengan Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, iman itu apa? Ibrani 11 ayat 1 sudah bilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara harapkan apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara harapkan apa? Kalau sudah sakit, sudah pasti harapkan kesembuhan. Amin. So percaya, saya sembuh karena Tuhan. Saudara lagi susah. Yang saudara harapkan apa? Saudara senang, betul. Kemudian saudara menaikkan iman saudara. Tuhan, saya percaya musim susah ini akan berakhir. Sebentar lagi saya akan senang. Saudara harapkan apa? Ketika saudara alami kekurangan, saudara harapkan apa? Saudara akan alami, saudara mengharapkan berkat. Sudah diberkati? Belum. Tapi saya punya bukti. Apa bukti kamu diberkati? Saya punya iman sama Tuhan. Saya lagi kurang. Tapi saya percaya saya akan diberkati di masa yang akan datang. Saudara harapkan dan itu bukti yang saudara pegang. Saudara lagi bergumul hari-hari ini. Saudara lagi berperang hari-hari
hari ini. Yang saudara harapkan apa? Kemenangan. Amin. Terus apa bukti kalau sudah bisa menang di masa yang akan datang? Saya punya iman sama Tuhan. Dari mana munculnya ini? Pendengaran akan firman Allah. Ini iman. Amin. Kalau sudah datang ke gereja, sudah datang ibadah, harapan saudara apa? Terjangkit virus corona. Saya percaya sudah datang ke gereja untuk mengalami Tuhan dan berkat Tuhan. Amin. Itu harapan saudara. Buktinya apa? Kalau sudah tahu Tuhan akan berkati saudara, Tuhan akan jaga saudara, Tuhan akan lindungi saudara. Saya punya iman. Saya punya iman. Saudara mesti tahu begini, iman tidak membuat orang jadi bodoh. Iman membuat orang melangkah dengan cara pikirnya Tuhan. Iman menghilangkan ketakutan, kegentaran. Iman meyakinkan kita ada kepastian di setiap perjalanan hidup kita. Kalau orang bodoh kan gak berpikir apa-apa, hajar aja. Ope tadi bilang, kalau aku masih hidup, aku kerja buat Tuhan. Tapi kalau mati, untung. Logikanya di mana mati itu untung? Itu logika iman, bukan logika pikiran. Amin. Jadi saudara lihat, kasih punya iman. Dan sekali lagi, berkata iman selalu berhubungan dengan firman Tuhan. Jadi mendengar firman Tuhan itu juga mencakup membaca. Sama pentingnya. Membaca, mendengar, membaca. Itu sama pentingnya, itu bagian dari mendengar. Dan itulah yang menyebabkan banyak orang menjadi percaya. Yohanes 20 ayat 31. Yohanes pasal 20 ayat 31. Amin. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh apa saudara? Memperoleh hidup. Hidup yang apa? Hidup jasmani. Hidup hari-harimu, hidup aktivitasmu, hidup ketika engkau ada di rumah atau di luar rumah, ketika engkau beristirahat atau sedang beraktivitas, ketika engkau sedang diam atau sedang bekerja, bepergian kemana-mana. Alkitab katakan dengan jelas, kalau kita dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, kita akan dihasilkan iman dan kita akan memperoleh hidup. Haleluya. Semua yang tercantum di sini dicatat. Setiap bagian Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu tidak diambil secara acak. Itu semua diambil dengan detail, diambil dengan teliti, ditempatkan pasal per pasal, ayat per ayat, baris per baris, dan yang lakukan itu Tuhan. Untuk apa? Supaya saudara memperoleh hidup di dalamnya. Firman Tuhan menghasilkan iman. Jadi kenapa saudara harus memberi respon yang baik terhadap firman Allah? Supaya saudara punya iman. Kalau saudara punya iman, saudara akan berjalan dengan cara yang luar biasa. Saudara akan berjalan melewati hari-hari saudara dengan cara yang berbeda. Jadi hanya dengan membaca firman Tuhan, hanya dengan melihat firman Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Ayat terakhir 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Haleluya. Mari baca sama-sama. 2, 3.
Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Amin. Bagaimana saudara bisa hidup karena percaya? Saudara baca Alkitab tiap hari. Saudara dengar firman Tuhan, tetapi bukan soal di situ saja. Saudara memberikan respon yang baik. Setiap kali firman Tuhan disampaikan, saudara menaruh minat, saudara menaruh perhatian yang tinggi kepada firman Tuhan. Dia bukan cuma sekedar suara di udara. Dia bukan cuma sekedar tulisan yang mati. Firman itu hidup, dia kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Mari saudara, mari perbanyak baca Alkitab. Mari perbanyak dengar firman Tuhan, tapi jangan cuma sampai di situ. Jangan terburu-buru dengan firman Tuhan. Jangan tergesa-gesa dengan firman Tuhan. Biarkan firman itu bekerja sampai menghasilkan iman. Makanya Alkitab ajarkan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Karena pada saat kita memberi ruang yang banyak untuk merenungkan dan membiarkan firman itu hidup dalam pikiran dan roh kita, firman itu akan bekerja dengan efektif dan membangkitkan iman. So akan berjalan dengan kehidupan iman di tengah-tengah kehidupan jasmani saudara. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan kau sempurna, hidupku menggenapi firman-Mu. Dan karyamu ku serahkan hidupku, murnikan dengan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Sekali lagi. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Kau bersamaku. Kau bersamaku. Haleluya. Jadi bukti Sekali lagi. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami mau perjalanan hidup kami menjadi bukti dari kebesaran Tuhan. Kami mau setiap hari-hari yang kami lewati, baik kami ada di rumah, baik kami sedang bekerja, baik kami sedang ada di tempat umum, baik kami sedang berada di tempat yang sepi, dimanapun kami ada,
dimanapun kami melakukan kegiatan kehidupan kami. Kami mau itu menjadi tempat di mana kami menyatakan kebesaran Tuhan. Untuk itu, kami mau menghidupi iman kami. Dan satu-satunya yang bisa menghasilkan iman, yaitu firman Tuhan. Bawa kami untuk sungguh-sungguh menaruh minat, memperhatikan, bahkan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu yang hidup, yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Itu benar-benar memenuhi hati dan pikiran kami. Kami taruh tanah hati kami yang terbaik. Kami menaruh respon yang serius, yang sungguh-sungguh setiap kali kami berhadapan dengan firman-Mu. Setiap kali kami berhadapan dengan perkataan-perkataan firman-Mu. Setiap kali kami mendengar khotbah firman Tuhan. Setiap kali kami baca Alkitab, kami menyiapkan hati kami yang baik. Kami meresponi firman-Mu dengan sungguh Tuhan. Karena firman hanya timbul dari pendengaran. Karena iman hanya timbul dari pendengaran akan firman Allah. Dan ketika kami berjalan dengan iman, oh kami punya pengharapan yang kuat. Kami punya bukti dalam hidup kami tentang Tuhan kami yang besar. Meteraikan firman-Mu. Biarlah pengertian yang dalam Engkau bukakan ya Roh Kudus. Sehingga setiap kami yang sudah mempelajari kebenaran firman-Mu, kami benar-benar menjadi orang yang mendengar firman-Mu dan orang-orang yang menghasilkan iman. Ulurkan kedua tangan-Mu dan letakkan ke atas kami yang sudah datang beribadah, melayani Tuhan, yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Letakkan ke atas setiap umat Tuhan, dan berkat Allah memberkati kami semua. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah kemurahan-Mu, limpahkanlah anugerah-Mu, limpahkanlah berkat-Mu bagi setiap umat Tuhan. Kami hidup dengan iman dan kami lihat bukti kebesaran Tuhan terjadi dalam hidup kami semua. Yang lemah dikuatkan, yang susah mengalami kesukaan sorga. Engkau yang sedang sakit hari ini, ada kuasa Yesus dokter di atas segala dokter menjamah dan menyembuhkan engkau hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang hebat mengalir dan memberikan kesembuhan. Terima kasih engkau diberkati dengan limpah oleh Tuhan. Terpujilah nama Bapa di surga, kekal untuk selama-lamanya. Dan pada akhirnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Allah Anak, persekutuan, penghiburan, penjagaan daripada Allah Roh Kudus menguatkan kita, meneguhkan kita, membimbing perjalanan kita sampai Maranatha, sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus pada saat datang kali yang kedua, masuk ke dalam kerajaan sorga, tinggal kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dengan berlimpah-limpah, memperluas daerah kita. Tangan kasih Tuhan menjaga dan melindungi kita dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Kita berjalan berbahagia bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang dikasih dan diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.